Selamat datang di channel Kijang Kencana, channel yang menyuguhkan informasi tentang benda-benda pusaka bertuah warisan leluhur. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan juga komen pada kolom komentar di bawah, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, tim Kijang Kencana akan memberikan informasi tentang senjata pusaka tanah Pasundan, yaitu kujang. Kujang adalah sejenis senjata tradisional yang berasal dari telatah Pasundan. Senjata ini dulunya dipakai oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat untuk berladang. Namun, lebih dari itu, ternyata senjata ini juga punya makna yang filosofis. Nah, untuk melengkapi khasanah kebudayaan Anda, simak ulasan lengkap kami tentang kujang, senjata tradisional dari bumi Pasundan berikut ini. Sejarah dan asal pusaka kujang. Kujang adalah senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Maka tidak heran bila Anda menemukan senjata ini di lambang organisasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Senjata ini diketahui pertama kali dibuat sekitar abad ke-8 sampai 9. Terbuat dari bahan pamor, baja, dan besi. Awalnya senjata ini digunakan oleh kaum petani. Itulah sebabnya senjata ini sangat dekat dengan budaya pertanian masyarakat Sunda. Ditilik dari bahasa Sunda kuno, senjata ini pada mulanya dinamai dari kata kudi hiang. Kata kudi berarti senjata yang memiliki kesaktian dan kekuatan gaib, sementara kata hiang merujuk pada dewa atau dewi. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa nama senjata ini berasal dari kata ujang, yang artinya manusia. Dahulu kala senjata ini tergolong peralatan berladang yang mewakili tradisi bertahan hidup masyarakat. Naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian yang ditulis pada tahun 1518 memuat informasi bagaimana pentingnya senjata ini bagi masyarakat Sunda pada masa itu. Bentuk dan fungsi kujang, senjata tradisional Pasundan ini sangatlah indah. Bagian ujungnya dibuat serupa anak panah, bagian punggungnya dibuat melengkung, lalu pada bagian perut terdapat lengkungan lain yang menonjol. Pada bilahnya ada bagian lubang serupa mata yang biasa ditutup dengan logam berharga seperti perak atau emas. Dibandingkan dengan beberapa senjata tradisional lain seperti pedang atau belati, senjata yang satu ini bilahnya cenderung lebih tipis. Dibuat dengan berbagai unsur logam alam, membuatnya terlihat seperti karya seni. Gagang pegangannya dibuat kokoh agar mudah digenggam dan digunakan. Secara fungsi, seperti yang sudah disebutkan di atas, senjata ini pada awalnya hanyalah sebatas alat bertani. Namun kemudian fungsinya jadi berubah, yakni menjadi pusaka yang melambangkan kekuatan dewa dan dewi. Dilihat dari fungsinya, kujang dibagi menjadi 4 jenis. 1. Kujang pusaka, sebagai senjata pelindung dan lambang keagungan. 2. Kujang pangarak, sebagai alat yang digunakan untuk berperang. 3. Kujang pakarang, sebagai alat upacara. 4. Kujang pamangkas, sebagai alat berladang dan bertani. Namun selain dibedakan sesuai fungsinya, ada juga yang dibedakan menurut bentuk bilah, yaitu, kujang jago, yakni bilah berbentuk serupa ayam jantan. Kujang ciung, yakni bilah berbentuk serupa burung ciung. Kujang kuntul, yakni bilah berbentuk serupa burung bangau. Kujang badak, yakni bilah berbentuk serupa badak. Kujang naga, yakni bilah berbentuk serupa hewan mitologi, naga. Kujang bangkong, yakni bilah berbentuk serupa katak. Selain ke-6 jenis bilah ini, ada juga bilah yang dibuat serupa wayang kulit,
bentuknya menyerupai tubuh wanita dan melambangkan kesuburan. Biasanya, senjata ini banyak dijual sebagai oleh-oleh buah tangan ketika berkunjung ke Jawa Barat. Makna filosofi di baliknya, senjata ini tidak hanya sebatas benda tajam yang dipakai bekerja, melakukan upacara keagamaan, atau untuk perlindungan diri saja. Ada makna filosofis yang sangat kuat di baliknya. Persepsi atau pandangan masyarakat Sunda terhadap senjata ini pun tidak main-main. Senjata tradisional ini dianggap sebagai simbol daya magis, kekuatan, ketajaman, serta keberanian terutama untuk memperjuangkan hak serta kebenaran. Kini, senjata ini juga dimaknai sebagai wadah untuk meneruskan perjuangan dan nilai-nilai leluhur. Ia dianggap sebagai simbol keteguhan prinsip manusia dan sebuah bangsa. Mereka yang menyimpan pusaka ini diharapkan menjadi sosok yang beretika, berbudaya, dan welas asih. Inilah yang melekat pada sebilah senjata dengan bilah-bilah melengkung nan indah ini. Dengan kata lain, dalam perjuangan hidup sekarang, senjata manusia adalah kemanusiaan itu sendiri. Filosofi inilah yang melekat pada senjata tradisional dari Pasundan. Nilai-nilai luhur yang diharapkan untuk dapat diteruskan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Makna yang lengkap seperti inilah yang ingin disampaikan saat melihat sebilah kujang sekarang. Demikian informasi yang dapat tim Kijang Kencana sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kebangsaan bagi kita semua. Salam Nusantara.